Sayang, aku pasti salah lihat. Tak mungkin dia ada di sini. Selanjutnya. Aku. Bos, Nyonya sedang menunggu diwawancarai. Oh, kamu cek sendiri. Jangan sampai ada yang salah. Baik, bos. Selanjutnya, ayo. Semangatnya. Kita? Kenapa Ani di sini? Dulu aku menang penghargaan karena menjiplak desainnya. Jadi itulah kenapa aku bisa jadi kepala desainer di Grouption. Kalau sampai dia tahu, mampus aku. Berhenti tersenyum. Wawancara kerja ini bukan ajang cari bakat. Siapa yang senyum coba? Kepedean banget. Kenapa HRD-nya? Kenapa mereka loloskan lulusan SMA? Lulusan SMA. Kamu bercanda kan? Bahkan perusahaan kecil sekarang membutuhkan lebih dari itu. Pasti HRD-nya salah. Selanjutnya. Tunggu dulu. Aku harap kalian mau memberiku kesempatan. Aku partisipasi banyak lomba desain dan menangkan penghargaan. Ini berkas karyaku. Aku mau pendapat kalian. Kau tak dengar? Orang lulusan SMA tak pantas berada di sini. Dan jangan buang waktu kami. Bawa kembali berkasmu dan desain sampah milikmu. Tinggalkan ruangan ini. Tapi di postingannya bilang tidak memerlukan klasifikasi pendidikan. Apa kau tak pernah dengar? Tolong sadar posisimu. Grouption cuma butuh lulusan terbaik. Semua orang di sini punya nama yang besar. Dan kau lulusan SMA kira punya kesempatan? Lucu sekali. Aku berharap kau akan memberiku kesempatan. Tidak perlu. 1. Kau membuang waktu kami. 2. Kau membuatku sakit mata. Kau, nih. Tunggu. Pak Wira, kenapa kau di sini? Yang mana Ani? Apa wawancaranya selesai? Aku Ani. Pak Wira, dia cuma lulusan SMA. HRD pasti buat kesalahan. Kita sudah memintanya pergi. Ani lolos. Kenapa? Dia cuma lulusan SMA. Dia bahkan tak bisa jadi OB. Bos memeriksa semua draft desainnya. Cuman punya Ani yang menarik. Karena dia lulusan SMA. Bos mengirimku ke sini untuk memastikan dia nggak ditolak karena riwayat pendidikannya. Maksudmu, aku dapat pekerjaannya? Ya, HRD akan mengirim surat penerimanya besok. Iya, Pak Wira. Ini perintah langsung Pak Sio. Kamu cuma bawahannya. Mau menantangnya? Tidak. Baguslah. Pulanglah dan bersiap untuk kerja. Terima kasih banyak ya. Kalau ada yang pantas mendapatkannya, tentu saja itu Pak Sio. Dia sangat memedulikan talenta. Kalau Pak CEO menolongku, aku harus berterima kasih langsung padanya. Dan harus kujelaskan soal penolakan pernikahannya. Bos, Nyonya akan mulai kerja besok. Itu kerja bagus. Akan kuingat ini. Sudah tanggung jawabku. Pak Wira adalah orang terdekat dengan CEO. Itu artinya dia setara dengan ketua. Pak Wira, maaf, aku meninggalkan berkas di kantor. Akan kuambil ya. Hei, apa kau dengar? Bos datang ke kantor hari ini. Beneran. Dia selalu di luar negeri dan dia tak pernah datang. Aku harap aku bisa melihatnya. CEO sangat kaya. Kalau aku bisa membuatnya tertarik, aku akan menjadi nyonya besar. Aduh. Sayang. Dilihat dari tingkah Pak Wira, apa itu Pak CEO dan istrinya? Pengenalan yang dramatis. Benar. Sayang. Aduh. Adegan macam apa itu? Pak CEO punya 2 istri? Seru banget. Sayang, kau CEO sialan dari Grouption. Gimana mungkin aku CEO Groupson? Terus, kenapa kau di sini dengan Pak Wira? Akan ku jelaskan nanti, oke? Ayo pergi dulu. Ayo, kita pergi. Ayo. Pak Wira, apakah dia CEO itu? Wow, dia tampan banget. Kalian berdua selalu bergosip daripada bekerja. Lelaki itu orang yang aku temui di elevator. Ketua apanya? Kembali kerja. Dia sangat tampan. Aku kira dia CEO. Sekarang aku merasa malu. Pak Wira, kenalkan aku ke Pak CEO dong. Kalau berhasil, akan kuberikan hadiah yang bagus. Kamu kira bertemu dengannya semudah itu? Kamu dipecat. Pak Wira, tolonglah, maafkan aku. Iya, lepaskan aku. Lepaskan. Apa yang barusan terjadi? Oh. Jadi, kamu nggak boleh bilang ke siapapun. Aku kerabat jauh Pak Wira. Jadi itu caranya. Kau bisa pindah kerja dari tempat konstruksi dan kerja di Grouption. Ya begitu. Tapi sekarang, aku cuman karyawan biasa. Karyawan biasa ya? Omong-omong, gimana wawancaramu? Bingo, aku tadi ingin mengabarimu. Aku telah berhasil. Beneran? Wah, sudah kubilang. Dengan bakatmu mereka akan menerimamu. Iya. Hei, tunggu dulu. Pak Wira yang mengabari aku lolos wawancara. Apa bisa jadi itu karenamu? Hah?
Gimana mungkin? Dia cuma asisten, gak seberkuasa itu. Kamu diterima karena bakatmu sendiri. Kamu lolos karena kamu berbakat. Kalau gitu aku harus berterima kasih pada CEO sel itu yang tak pernah kutemui. Apa katamu? Nggak pernah ketemu siapa? Sudahlah, sudah jadi masa lalu. Tidak perlu mengungkit pernikahan itu. Tidak perlu memberitahunya juga. Gak apa-apa sayang, hari ini kita rayakan dua hal. Malam ini akan kuberikan hadiah besar. Malam ini? Hadiah? Tuan, Nyonya, kami sudah menyelidikinya. Pria yang menikahinya adalah pekerja konstruksi, gak punya rumah dan mobil, bahkan punya anak umur 4 tahun. Dia menolak anak Tuan Jack, tapi malah menerima anak semiskin itu. Juga pria konstruksi itu. Kalau ini tersebar, apa yang akan terjadi ke reputasi kita? Dia sungguh membawa hal memalukan ke keluarga. Kalau dia tak mau bercerai, rencana pernikahan dengan keluarga Shen akan gagal total. Dan mahar 50 miliar akan hilang. Atur seseorang untuk membawa mereka kemari, apapun resikonya. Dia harus bercerai. Mau dia menikah dengan keluarga Shen atau enggak, dia harus cerai. Baiklah. Tada! Ini hadiahnya. Iya kan? Kalau bukan, memangnya apa lagi? Biar ku beritahu, aku jarang masak. Bahkan sahabatku memohon untuk aku masak, tapi aku tak mau. Jadi sayang, malam ini kau sangat beruntung. Terima kasih, istriku sayang. Kamu sudah bekerja keras. Tunggu, ku ambilkan wine ya. Biar aku saja. Aku punya simpanan spesial. Kau punya wine spesial? Tentu saja. Wine Lafite 82. Ayahku selalu memintanya, tapi nggak pernah ku beri. Oke, aku mau ke kamar mandi ya. Akan ku ambil wine-nya. Aku butuh segelas air. Akan kuambilkan. Di hari kita setuju menikah, kamu menciumku. Masih ingat? Bukannya kita bilang itu cuma latihan sebelum menikah? Kalau gitu, haruskah kita berlatih lagi? Hah?